Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran di RA, yang dimana diampuh oleh Bapak Dosen Lahewi SPDI MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep belajar sambil bermain di PAUD. Bermain sambil belajar di PAUD adalah suatu pendekatan pendidikan yang menggabungkan konsep bermain dengan proses pembelajaran bagi anak-anak usia dini. Pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak pada usia dini memiliki kemampuan belajar yang besar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan mengintegrasikan konsep bermain dalam pembelajaran, anak-anak dapat mengembangkan berbagai keterampilan secara alami dan menyenangkan. Dalam konteks PAUD, bermain sambil belajar memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan belajar melalui pengalaman praktis. Aktivitas bermain seperti bermain peran, bermain konstruksi, seni dan kreativitas, serta permainan kelompok menjadi sarana utama dalam memfasilitasi pembelajaran. Melalui berbagai jenis permainan, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, motorik, dan emosional mereka. Selain itu, pendekatan bermain sambil belajar juga memungkinkan guru untuk mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat individu anak. Guru dapat mengamati anak-anak saat bermain untuk mengetahui minat mereka, memperluas pengetahuan mereka, dan menghadirkan tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Selain memberikan pengalaman belajar yang bermakna, bermain sambil belajar juga membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan positif di kelas. Anak-anak menjadi lebih antusias dan termotivasi untuk belajar ketika mereka menikmati proses pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan prestasi akademik anak-anak, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan kepercayaan diri yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bermain juga merupakan aspek penting dalam perkembangan anak karena memungkinkan mereka terlibat dalam lingkungan yang menstimulasi dan menyenangkan, mendorong pengembangan pengetahuan dan pembelajaran. Dalam dunia anak, bermain identik dengan belajar, karena anak yang bermain adalah anak yang belajar. Banyak ahli yang membahas bermain menurut riset dan pandangan mereka masing-masing. Para ahli sepakat anak-anak perlu bermain agar mereka dapat mencapai perkembangan yang optimal. Tanpa bermain, anak akan bermasalah di kemudian hari. Berikut ini pandangan singkat para ahli tentang bermain. 1. Heber Spencer. Menurut Heber Spencer, Charlton dan Allen 1999, anak bermain karena mereka punya energi berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbatas dari perasaan tertekan. Hal ini berarti tanpa bermain, anak akan mengalami masalah serius karena energi mereka tidak tersalurkan. 2. Maurice Lazarus. Menurut Maurice Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila tidak bermain, anak akan menderita kelesuan akibat ketiadaan penyegaran. 3. Erikson. Menurut Erikson 1963, bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya, dengan bermain anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, menguasai dan memahami benda-benda, serta belajar keterampilan sosial.
Anak bermain karena mereka berinteraksi guna belajar mengkreasikan pengetahuan. Bermain merupakan cara dan jalan anak berpikir dan menyelesaikan masalah. Anak bermain karena mereka membutuhkan pengalaman langsung dalam interaksi sosial agar mereka memperoleh dasar kehidupan sosial. 4. Sigmund Freud. Sigmund Freud 1920 melihat bermain dari kacamata psikoanalitis. Dengan demikian, teorinya disebut teori bermain psikoanalitis. Menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Dengan demikian, Freud melihat bermain sebagai sarana melepaskan kenangan dan perasaan yang menyakitkan. Hal ini berarti anak yang bermain karena mereka butuh melepaskan desakan emosi secara tepat. Freud 1958, Eisenberg dan Jolongo 1993. Para mahasiswa juga perlu tahu bahwa Freudlah yang mengembangkan teori perspektif psikoanalisis untuk bermain. Gagasan Freud 1958 ini mempengaruhi perkembangan terapi bermain dan wilayah ini cukup diamati sebagai topik-topik penelitian dewasa ini. Kelima, Froebel. Froebel terkenal dengan pendekatan dan ide-idenya yang berpusat pada anak yang kita kenal sebagai bermain bebas. Froebel percaya bahwa anak-anak membutuhkan pengalaman nyata dan aktif secara fisik. Disinilah terdapat kaitan antara bermain dan belajar. Lagu dan ritme diperkenalkan dan menjadi stimulus lanjutan. Froebel juga menunjukkan pentingnya permainan outdoor dan alat main natural yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Froebel lalu mendirikan taman kanak-kanak yang kemudian banyak berpengaruh terhadap teori-teorinya di kemudian hari. Yang pertama, tahukah Anda bahwa Froebel mendirikan TK karena ada maksud tertentu, karena dimaksudkan sebagai sekolah untuk anak. Pada tahun 1837 di Kielhau, Froebel membuka sebuah lembaga yang ia namakan Sekolah Latihan Psikolog bagi anak-anak melalui permainan dan kegiatan. Catatan kata sekolah sendiri tidak begitu disukai Froebel karena tersirat kegiatan yang sistematik dan diatur secara ketat. Tahun 1978, Froebel ingin agar anak-anak tumbuh lebih leluasa seperti tanaman bunga. Oleh karena itu, saat Froebel bersama teman-temannya berjalan kaki di lembah penuh bunga, ia berhenti sejenak dan dengan mata berbina-bina ia berseru, "Wah, saya menemukan die Kindergarten, itulah nama yang sesuai taman kanak-kanak, Cinder pada tahun 1900. Sejak itu Froebel mempropagandakan gagasan taman kanak-kanaknya itu mulai Dresden dan Leipzig. Yang kedua, perlu juga Anda ketahui bahwa bermain menurut Froebel adalah cara anak untuk belajar atau anak belajar dengan berbuat. Anak dididik bukanlah bejana pasif yang menerima begitu saja apa yang diberikan kepadanya, melainkan ikut ambil bagian dalam pendidikannya. Peran itu tampak dalam beberapa hal, antara lain A. Bermain, B. Bernyanyi, C. Menggambar, dan D. Memelihara tanaman atau binatang kecil. Dengan demikian, bermain menjadi metode andalan di taman kanak-kanak. Leo Vygotsky. Bermain menurut Vygotsky pada tahun 1969 merupakan sumber perkembangan anak, terutama untuk aspek berpikir. Menurut Vygotsky, anak tidak serta menguasai pengetahuan karena faktor kematangan, tetapi lebih karena adanya interaksi aktif dengan lingkungannya. Bermain dalam perspektif ini menyediakan ruang bagi anak untuk mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi aktif dengan berbagai aspek yang terlibat seperti peran dan fungsi. Anak adalah individu aktif di dalam proses dibutuhkan seperti memahami bentuk benda, fungsi benda, karakteristik benda. Anak juga membangun konsep-konsep abstrak seperti aturan-aturan, nilai-nilai tertentu, dan kultur.